Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang komponen dalam darah. Simak videonya ya. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya ada di dalam darahmu? Cairan merah yang mengalir di tubuh kita ini ternyata menyimpan banyak rahasia. Yuk kita bongkar satu persatu komponen-komponen darah yang belum kita ketahui. Sebelum itu, kita kenalan dengan organ berikut ini yuk. Setiap detaknya, jantung memompa kehidupan. Di dalam setiap detak itu, terdapat jutaan sel darah yang berkelana, membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh kita. Ini adalah jantung, pusat dari sistem peredaran darah kita. Setiap detaknya, ia mengirimkan darah kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Darah diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah. Selain sel darah merah, ternyata terdapat komponen lainnya. Ada apa saja ya? Yang pertama, ada eritrosit atau sel darah merah. Yang kedua, ada trombosit. Yang ketiga, ada leukosit atau sel darah putih. Dan yang terakhir adalah plasma darah. Yang pertama, kita akan membahas tentang eritrosit atau sel darah merah. Sel darah merah manusia memiliki ciri-ciri berbentuk cakram binokraf dan tidak memiliki inti sel. Fungsi eritrosit adalah mengangkut oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Eritrosit mampu mengangkut oksigen karena memiliki hemoglobin. Hemoglobin merupakan suatu protein khusus yang mengandung besi dan mampu mengikat oksigen. Eritrosit juga berfungsi membawa karbon dioksida, yaitu bahan buangan yang dihasilkan oleh sel. Eritrosit dibuat di dalam sumsum tulang, seperti tulang pipa dan tulang belakang. Umur eritrosit manusia sekitar 120 hari. Dalam setiap detik, kira-kira 2,4 juta eritrosit dirombak untuk digantikan dengan yang baru. Perombakan eritrosit terjadi di dalam organ hati. Di dalam darah, eritrosit jumlahnya paling banyak. Rata-rata 45% dari volume darah kita adalah eritrosit. Presentase ini bisa sedikit berbeda pada tiap orang, tapi umumnya berkisar di angka tersebut. Jumlah sel darah merah yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Selanjutnya, kita akan membahas trombosit atau keping darah. Trombosit memiliki bentuk tidak teratur, tidak memiliki inti sel, dan berukuran sangat kecil. Trombosit berperan dalam proses pembekuan darah. Apabila terjadi luka pada pembuluh darah, trombosit beredar di dalam darah dan dibentuk oleh sel-sel besar yang ada di sumsum tulang. Saat pembuluh darah kita terluka, proses tersebut melibatkan banyak komponen, di mana salah satu komponen utamanya adalah trombosit atau keping darah, serta komponen-komponen lain yang akhirnya dihasilkan benang-benang fibrin untuk menutup luka. Proses ini dimulai dengan menempelnya trombosit pada permukaan darah yang kasar dan pecah, kemudian mengeluarkan suatu enzim namanya adalah trombokinase. Enzim trombokinase nantinya akan mengubah protombin menjadi trombin. Protombin adalah enzim yang belum aktif, jadi harus diaktifkan dulu oleh trombokinase.
dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K, sehingga menjadi enzim yang aktif yaitu trombin. Tanpa adanya kalsium dan vitamin K, proses perubahan ini akan memakan waktu yang lebih lama, dan nantinya trombin yang dihasilkan akan merubah fibrinogen yaitu protein yang larut dalam plasma darah menjadi benang-benang fibrin dan kemudian akan menutup luka. Lebih singkatnya, saat pembuluh darah terluka, trombosit akan mengeluarkan enzim trombokinase yang akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Kemudian, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang menutup luka kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit adalah komponen penting dalam sistem kekebalan tubuh yang berfungsi melawan infeksi dan menjaga tubuh dari ancaman patogen. Sel darah putih diproduksi terutama di sumsum tulang belakang, meskipun beberapa jenis leukosit juga dapat diproduksi di organ limfoid seperti kelenjar getah bening dan limfa. Ada beberapa jenis sel darah putih, termasuk neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil, yang masing-masing memiliki peran khusus dalam melawan penyakit. Umur sel darah putih bervariasi tergantung jenisnya, namun sebagian besar sel darah putih memiliki usia yang relatif pendek. Misalnya, neutrofil hanya hidup sekitar 1-2 hari, sementara limfosit dapat hidup lebih lama. Setelah selesai menjalankan fungsinya, sel darah putih akan dihancurkan di limfa atau hati. Di dalam darah, jumlah leukosit umumnya sekitar 1% dari total volume darah. Perubahan jumlah atau presentasi leukosit dalam darah dapat menjadi indikasi adanya infeksi, peradangan, atau kondisi medis tertentu. Yang terakhir, kita akan membahas tentang plasma darah. Plasma darah adalah komponen cair dari darah yang tersisa setelah sel-sel darah dipisahkan melalui proses sentrifugasi. Jika ingin melihat plasma darah harus disentrifugasi untuk memisahkan bagian-bagian yang lebih padat dari cairan plasma. Plasma darah berwarna kekuningan dan memiliki konsentrasi cair yang agak kental. Plasma darah terdiri sekitar 55% dari volume total darah. Plasma darah mengandung air sekitar 90%, serta sejumlah besar protein plasma seperti albumin, globulin, dan fibrinogen yang memiliki berbagai fungsi penting dalam tubuh. Albumin berperan dalam menjaga tekanan osmotik darah dan transportasi berbagai zat. Globulin berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh, sementara fibrinogen terlibat dalam proses pembekuan darah. Plasma juga mengandung elektrolit, hormon, dan produk sampingan metabolisme, serta nutrisi yang penting bagi sel-sel tubuh. Plasma darah diproduksi oleh hati, terutama untuk protein-protein penting seperti albumin dan fibrinogen. Meskipun sebagian protein lainnya juga diproduksi di organ lain, seperti usus untuk globulin tertentu. Salah satu tujuan utama plasma adalah untuk mengangkut nutrisi, gas, dan limbah metabolik ke seluruh tubuh, serta membantu mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Selain itu, plasma juga berperan dalam proses pertahanan tubuh dan pembekuan darah. Nah, sekarang kita tahu bahwa komponen darah ada 4, yakni sel darah merah atau eritrosit, keping darah atau trombosit, sel darah putih atau leukosit, dan plasma darah.
Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.